Selamat sore, izin memperkenalkan diri. Nama saya Naura Delvi Sara, mahasiswa pasca sarjana dari Departemen Ilmu Gizi Universitas Indonesia. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Ruki. Bapak umurnya sekarang berapa tahun ya? Sekarang 25. Oke. Baik Pak Ruki, dalam kesempatan kali ini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak untuk tugas dietary assessment saya dengan menggunakan 24 hours food recall. Ya. Jadi saya akan menanyakan apa yang Pak Ruki konsumsi mulai dari Bapak bangun tidur hingga tidur kembali selama 24 jam yang lalu. Oke. Dan wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Apakah Pak Ruki bersedia? Boleh, Mbak. Oke, baik. Kita mulai ya, Pak. Jadi Pak Ruki bangun sekitar jam berapa? Saya biasa bangun jam subuh, jam 4 lah. Oke. Setelah Bapak bangun, apakah Bapak mengonsumsi sesuatu? Iya, air putih segelas. Oke. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Habis sholat tidur saya. Tidur. Kemudian Bapak bangun kembali jam? Jam 7:30 mungkin ya. Apakah Bapak mengonsumsi sesuatu ketika bangun jam 7:30 itu? Ya habis mandi saya sarapan. Apa menu sarapan Bapak? Biasanya saya kalau ini sarapan tuh roti, terus telur atau dadar, susu sama air putih. Susunya susu ini sih apa namanya? Fresh milk gitu. Oke, itu berapa banyak Pak? Segelas. Air putih? Sama. Kemudian apa yang Bapak lakukan setelah Bapak sarapan? Saya berangkat kerja. Oke, Bapak apakah masih kerja di rumah atau sudah ke kantor? Udah normal ya sekarang, udah mulai ke kantor lagi, jadi saya berangkat ke kantor jam 8. Oke, selama bekerja apakah Pak Ruki mengonsumsi sesuatu? Enggak, saya nggak biasa ngambil soalnya. Tapi Pak Ruki makan siang? Iya, pasti Ya, makan siang. sekitar jam berapa itu Pak? Makan siang istirahat aja sih, biasanya zuhur jam 12. Jam 12 ya. Menu makan siang Pak Ruki apa? Oh itu udah menu pasti ya Mbak ya, kalau saya makan siang itu ayam goreng, tahu tempe, nasi. Ya, gitu. Mungkin ada yang lain? Lalapan ya mungkin kalau emang timun biasanya. Apakah Pak Ruki minum sesuatu? Air putih dong, jelas. Setelah itu apa yang Bapak lakukan setelah makan siang? Habis makan siang kerja lagi. Selama periode itu apakah Pak Ruki mengonsumsi sesuatu? Enggak, saya nggak bisa ngambil juga. Kemudian Pak Ruki pulang ke rumah. Iya pulang, habis kantor pulang ke rumah. Sekitar jam berapa itu Pak? Jam berapa ya? 9 to 5, mungkin nyampe rumah setengah 6, jam 5-an sih biasanya udah nyampe, paling cepet. Ketika Pak Ruki sampai di rumah, apakah Pak Ruki minum atau makan sesuatu? Kalau makan enggak sih, lebih ke minum, butuh yang seger biasanya saya minum jus jeruk. Tapi jus jeruknya jus jeruk bukan yang fresh ya, yang apa, botolan gitu. Kemudian ada yang lain Pak? Kayak air putih. Selanjutnya apa yang Bapak lakukan? Nungguin makan malam, nggak apa-apa. Pak Ruki biasanya makan malam itu jam berapa? Habis isya ya, jamnya mungkin 7:15, setengah 8. Oke. Kalau makan malam Pak Ruki itu menunya apa sih? Sayur kangkung ya, tumis kangkung, terus apa namanya itu nasi, Mungkin ada yang lain Pak? sama tempe biasanya, buat kasih tepung. Untuk minumnya mungkin Bapak minum sesuatu? Minum air putih. Selanjutnya setelah makan malam apakah Pak Ruki mengonsumsi makanan yang lain? Ngemil. Ngemil. Itu apa yang Pak Ruki makan? Singkong sama pisang goreng, singkong goreng maksudnya. Apa ada minuman yang Pak Ruki konsumsi? Kopi. Kemudian Pak Ruki tidur jam berapa?
Tidur antara jam 9 atau jam 10 sih. Biasanya sih jam 10 maksimal ya. Di antara waktu ngemil tadi sampai tidur, apakah Pak Ruki mengonsumsi makanan lain atau minuman lain? Enggak pernah. Udah itu doang sih. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan foto buku makanan. Nanti Pak Ruki bisa memilih salah satu dari gambar yang tersedia sesuai porsi yang Pak Ruki makan. Boleh. Di mana? Oh, di sini. Ya. Tadi Pak Ruki menyebutkan bahwa ketika bangun tidur Pak Ruki mengonsumsi 1 gelas air putih ya. Jika dilihat dari gambar ini, kira-kira ukuran gelas yang Pak Ruki gunakan itu sebesar apa? Kalau gelas yang di rumah ya, kalau yang di rumah yang ini nih segini ya. 195 ya? Ya semorales segitu. Tapi kalau di kantor ya biasanya ini cangkir ini kayak ini deh. 290 kalau di kantor. Selanjutnya ketika Pak Ruki sarapan itu kan Pak Ruki mengonsumsi roti, telur, susu dan air putih. Untuk susu dan air putihnya ukuran gelasnya apakah sama dengan sebelumnya? Sama. Yang di rumah pokoknya ini semua. Untuk susu yang Bapak konsumsi itu susu apa jenisnya? Dan rasanya juga? Susu vanilla, susu yang kotakan itu, fresh milk yang low fat gitu. Fresh milk tapi low fat jadi. Low fat ya. Kalau mereknya apa? Ultra milk. Kemudian Bapak kan mengonsumsi roti. Nah, rotinya jenisnya apa, Pak? Roti gandum yang agak coklat itu. Berapa banyak Bapak konsumsi? 2. Kemudian apakah rotinya langsung dimakan atau dipanggang dulu? Enggak, langsung. Yang digoreng yang dadar ya, dadar. Oke, jadi telurnya di dadar. Itu berapa butir telur, Pak? 1. Kemudian saat makan siang, Pak Ruki kan mengonsumsi nasi, ayam goreng, tahu, tempe, lalapan, dan air putih. Pak Ruki apakah makannya beli di luar atau bawa bekal dari rumah? Beli di luar, ada kantin kebetulan di kantor. Oke, seberapa banyak porsi nasi yang Pak Ruki makan? Seporsi sih. Ada gambarnya nggak? Kalau mungkin ada gambarnya bisa share. Oke. Kalau berdasarkan gambar ini, kira-kira porsi nasi yang Pak Ruki makan itu yang mana? Sekitar ini mungkin yang cek. Kemudian untuk ayam, tahu, dan tempe yang Pak Ruki konsumsi itu metode pengolahannya seperti apa? Digoreng. Semuanya digoreng? Semua digoreng. Jika dilihat dari gambar ini Pak, kira-kira ayam yang Bapak konsumsi yang A ya? Kalau untuk tahunya kira-kira yang seukuran apa Pak? Yang biasa di kantin sih gini biasanya. Yang E ya? Kalau untuk tempenya? Yang B. Yang B. Selanjutnya tadi kan Pak Ruki menyebutkan Bapak makan lalapan. Berarti itu mentah ya Pak? Timun. Hanya timun atau ada yang lain? Timun doang. Kalau berdasarkan gambar ini Pak, kira-kira berapa banyak timun yang Bapak konsumsi? Sebenarnya potongnya sih lurus gini ya, mungkin ya seukuran ini sih. Kira-kira 1 potong? Sepotong gitu. Karena di irisnya beda kan, irisnya lurus. Kemudian kalau untuk air putihnya sendiri, Bapak menggunakan gelasnya yang seperti apa? Yang di kantin ya. Sama sih kayaknya, yang seginian juga, nggak gede-gede amat. 195. Kemudian tadi Pak Ruki juga menyebutkan ketika sampai di rumah Pak
Pak Ruki mengonsumsi jus jeruk 1 gelas dan juga air putih. Ya. Nah, untuk jus jeruknya ini apakah Pak Ruki bikin sendiri atau Enggak, saya pakai botolan Mbak. berarti jus jeruk kemasan ya? Mereknya apa Pak? Jungle. Jungle Juice. Jungle. Kalau untuk gelas yang Pak Ruki gunakan untuk baik minum air putih ataupun jusnya. Sama yang ini, Oke. yang di rumah saya gelasnya yang semua. Kemudian untuk makan malam, Pak Ruki kan mengonsumsi nasi, tempe, dan juga sayur kangkung. Ada juga air putih ya Pak. Ini makanannya apakah Bapak bikin sendiri atau Bapak beli dari luar? Dibikinin sama istri saya. Oke. Untuk nasi yang Bapak konsumsi itu kira-kira seberapa banyak? 2 centong gitu. 2 centong. Oke. Ada gambarnya nggak? Kalau berdasarkan gambar ini kira-kira berapa ukurannya yang mana Pak? Yang kecil, 2 kali 100 ya, kalau dikali 2 ya. Kemudian kalau untuk tempe yang Bapak konsumsi itu metode pengolahannya seperti apa? Digoreng. Tadi Bapak tempenya pakai tepung ya? Iya, tempe mendoan kan. Kalau dari gambar ini kira-kira berapa potong tempe yang Bapak konsumsi? 2. Iya, 2. Kemudian kalau untuk sayur kangkung, pengolahannya seperti apa Pak? Ditumis. Apakah ada bahan lain yang ditambahkan pada Kangkung sayur? doang sama bumbu. Oke, kalau misalkan berdasarkan gambar ini, kira-kira berapa porsi kangkung yang Bapak konsumsi? Nggak sebanyak ini sih, ya mungkin sesendok itu, tapi 5 sendok. 5 sendok, berarti sekitar 50 gram ya? Ya, more or less gitu. Kalau untuk air putihnya sendiri Pak, berapa gelas yang Bapak minum? Minum 1 gelas secukupnya ya. Habis Masih makan sama kan? dengan tadi ukuran. Sama. Kemudian saat jam 8 Pak Ruki mengonsumsi singkong goreng dan juga pisang goreng. Apakah Bapak beli atau buat sendiri? Di rumah buat sendiri. Oke. Kalau berdasarkan gambar ini, kira-kira berapa potong singkong yang Bapak konsumsi? Mungkin 2, 3. Singkong 3. Kalau misalkan berdasarkan gambar ini, kira-kira berapa banyak pisang goreng yang Bapak konsumsi? Ini pisangnya gede sih yang ini, yang saya nggak segede ini sih. Mungkin ya kalau disegituin mungkin 2,5 gitu ya. Oke. Kemudian Pak Ruki juga mengonsumsi kopi ya di malam hari. Bapak mengonsumsi kopi yang jenisnya seperti apa? Kalau jenis kopinya saya nggak tahu, tapi kalau mereknya Nescafe sih, kopi Nescafe yang nggak pakai gula, yang maksudnya kopi doang. Gulanya terpisah ya? Gulanya terus buat sendiri sih gulanya. Tadi mereknya Nescafe ya Pak? Seberapa banyak kopi yang Bapak gunakan takarannya? Komposisinya ya, kopinya 1 sendok makan, gulanya 2 sendok makan, terus airnya setengah cangkir, 150 ml mungkin ya, sekitar itu. Oke. Terima kasih Pak Ruki. Selanjutnya saya akan coba review kembali ya hasil interview kita tadi. Jadi Pak Ruki bangun jam 4 pagi. Betul. Kemudian Pak Ruki mengonsumsi air putih 1 gelas dengan ukurannya kurang lebih yang 195 ml. Ya, semuanya itu ya. Selanjutnya sekitar jam setengah 8 Pak Ruki sarapan, ada roti gandum biasa, tidak di grill atau di apapun.
kemudian telur dadar goreng 1 butir, susu low fat ultra milk 1 gelas, air putih 1 gelas. Kemudian sekitar jam 12 Pak Ruki mengonsumsi ayam goreng dada, nasi putih 1 piring, tahu goreng, tempe goreng, lalapan mentah sekitar 1 potong, timun dan air timun dan air putih 1 gelas. Kemudian sekitar jam setengah 6 Pak Ruki mengonsumsi jus jeruk 1 gelas dan air putih 1 gelas. Jam 7.15 sampai jam 7.30 Pak Ruki mengonsumsi nasi 2 centong, tempe mendoan 2 potong, tumis kangkung sekitar 50 gram, air putih 1 gelas. Kemudian jam 8 Pak Ruki mengonsumsi singkong goreng sekitar 3 potong, pisang goreng sekitar 2,5 potong, dan kopi 1 gelas. Oke, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Enggak, itu udah semuanya. Oke, apakah menu makanan ini menu seperti menu biasa yang Pak Ruki konsumsi? Biasanya itu sih. Kalau untuk suplemen, apakah Pak Ruki mengonsumsi suplemen dalam 30 hari terakhir? Sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan beberapa informasi tambahan. Saat ini Pak Ruki berat badannya berapa? 88. Kalau untuk tinggi badannya, Pak? 172. Baik, cukup sekian wawancara sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Ruki yang sudah ingin meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih. Sama-sama, Mbak.